Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal kurama, para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Muwafiq dari Jogja yang saya hormati dan saya ta'zimi, para asatid, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada sore hari ini, dan alhamdulillah Allah turunkan rahmat berupa hujan supaya lebih ingat kepada Allah pada sore hari ini. Kalau saja tidak dihujani mungkin istighfarnya agak renggang. Tetapi alhamdulillah dengan hujan lebih mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar hujan ini dipindah ke arah lain. Dan ini harapan mudah-mudahan sampai akhir nanti malam, mudah-mudahan Allah terangkan cuaca ini. Mohon doanya kepada para hadirin, para wali santri dan alumni. Walaupun ini dengan kondisi yang seperti ini, kita ya patut bersyukurlah, kewajiban kita, karena pas acaranya Kiai Muwafiq hadir, alhamdulillah Allah pindahkan ke tempat lain hujan ini supaya bisa mendengarkan. Setelah mendengarkan rintikan hujan, maka nanti akan mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita sampai detik ini. Kita berada di sini karena arahan atau petunjuk beliau, sehingga Allah memberikan taufik serta hidayahnya pada sore hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dan insya Allah di tempat yang mubarakah ini. Tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada para hadirin, wali santri, para alumni yang telah berupaya semaksimal tenaganya. Tetapi tentu manusia mempunyai sifat kekurangan, sehingga saya sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini mohon maaf apabila nanti sampainya atau selesainya acara malam nanti banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Di kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan keberadaan Riyadul Jannah. Kalau dihitung dari berdirinya, dulu pertama lembaga berdiri tahun 1999. 3 tahun berikutnya baru ada pondok pesantren. Dan alhamdulillah berkat dari doa para guru dan orang tua kami, sekarang ini yang titik perlu saya sampaikan, karena
ada tahun ini rencana hajat yang besar, dan harapan ini sudah lama sekali untuk mengharapkan pondok pesantren ada di tengah pondok pesantren itu pembangunan masjid. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun berlalu, dan insya Allah di tahun ajaran yang baru ini insya Allah untuk sementara memisahkan antara putra dan putri. Tetapi perlu diketahui oleh para wali santri, dengan terpisahnya putra dan putri akan menambahkan kesungguhan di dalam belajar ilmu, yang selama ini tentu perasaan rohani berperang. Karena apa? Satu kelas dicampur putra dan putri. Tetapi insya Allah mulai tahun ini, sebelum membangun asrama putri di Pondok Riyadul Jannah yang kedua, insya Allah putra akan dipindahkan ke Kerawang nanti. Dan di sana yang direncanakan ada beberapa lembaga formal yang akan didirikan, yang akan dibuka. Dan insya Allah sudah siap di tahun ini untuk memindahkan santri putra ke Kerawang. Tetapi Bapak perlu bangga dan bahagia karena terpisahnya anak putra dan putri, karena beda watak anak putri dan putra ini. Di kondisi yang normal saja anak putra ini lebih bebas, lebih liar kan. Di sini pinggir jalan, betapa ketatnya peraturan, tidak boleh melanggar. Tetapi yang namanya manusia dan peraturan itu dibuat oleh manusia, ada saja yang masih belum mampu untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran pondok. Mudah-mudahan dengan adanya pemindahan santri putra di sana, bagi yang tulabnya insya Allah lebih khusyuk dan lebih bersih. Kalau sekarang selama ini kalau berangkat dari kamar nyisir rambut supaya kelihatan si dia gitu. Jadi mungkin dia lebih bersih, lebih ini. Nanti kebersihan yang ada di Pondok Putra di Kerawang nanti, malah kebersihan itu mungkin masuk kepada an-nadhafatu minal iman. Jadi keimanan yang ditingkatkan dari kebersihan fisik ketika berangkat ke sekolah di Kerawang itu nanti, karena sudah tidak ada lawan jenisnya di sana. Tetapi itu semua adalah sebagai tirakat, sebagai atapah Caiban Reng Madura. Jadi supaya apa? Menjauhi dari dosa-dosa kecil yang setiap hari mungkin dengan pandangan itu membuat kemaksiatan. Dan insya Allah ketika di sana hafalan-hafalan mungkin lebih cepat karena terhindar dari kemaksiatan pandangan ataupun pendengaran. Lebih-lebih rasa ciuman ketika hidung ada wanita lewat berpakai pakai parfum, kamu sedot dari jauh sehingga kamu merasa sudah berubah hatinya. Nah, itulah insya Allah terhindar semua di Kerawang nanti. Dan insya Allah anak-anak sudah tahu kondisi di Kerawang. Satu hal yang jalannya masih belum maksimal, artinya kondisi hujan seperti ini mobil belum bisa masuk, walaupun jaraknya tidak jauh, tetapi sedang dibangun irigasinya itu. Dan perlu saya pesankan kepada wali santri yang nanti rencana sebelum pengecoran jalan, maka untuk ngirim putranya ketika hari Minggu
santri putra ini akan dibawa ke sini hari Sabtu sore. Jadi kegiatan malam minggunya di pondok pesantren sini. Sehingga orang tuanya ngirim di pondok pesantren Riyadul Jannah 1 saja. Jadi tidak perlu ngirim ke sana. Kalau sengaja untuk ngirim putranya. Tetapi kalau ingin berkunjung ke sana, meneguhkan hati daripada putranya yang ada di pondok sana, silahkan kapan saja, cuman bagi waktunya. Saat jam belajar mohon untuk tidak dikunjungi supaya tidak terganggu di dalam jam belajarnya. Jadi tidak perlu resah. Dan kalau nanti itu sudah bisa pengaspalan atau pengecoran jalan, maka yang dari Jakarta, dari Priok, dari Jelengsi, dari Buaran, itu nanti akan lebih mudah karena di situ stasiunnya di Kelari. Bisa ikut kereta Jabotabek, jadi turun di Kelari, dari Kelari ojek hampir lebih dekat dari Cikarang ke sini. Cikarang ke sini ini 3 kilo. Tetapi yang di sana hanya 1,5 kilo. Kalau ojek lebih murah untuk ditempuh wali santri yang mungkin tidak membawa mobil untuk mengirim putranya yang di Kerawang. Karena tetap bukan hanya putra saja nanti yang di Kerawang, karena memang karena belum adanya asrama putri, dan lokasi sudah di master plan-nya di sana, gambaran untuk lebih jauh di sana itu sudah dipetak-petakkan untuk ke depan, yaitu ada khusus universitasnya dan asrama putri sudah terpisah, sudah dalam master plan semua, itu semuanya ada lembaga itu. Kalau yang di Kerawang, di sini ya selama ini memang dari RA, SD, MTS dan SMA, tetapi tidak bisa menerima lebih dari 1 kelas untuk tahun ajaran baru. Dan sekarang insya Allah dengan dipindahkannya anak putra, bisa di sini untuk SD, bisa saja untuk melanjutkan ke SMP di sini, bisa nanti dibuat untuk sekolah SMP yang ada di sini, supaya walaupun sekolah umum tetapi ternaungi oleh pondok pesantren, sehingga pelajaran agama itu tidak ditinggalkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tujuan saya supaya tidak ada keresahan dalam orang tua. Maka perlu bangga dengan terpisahnya, insya Allah semakin semua itu akan diadakan, karena direncanakan ada perumahan guru yang di sana. Karena ada yang dikasih selain 4 hektar itu terpisah tanah itu 800. Kalau 800 itu dibangun kontrakan seperti ini, artinya besar masih. Jadi artinya masih banyak menampung guru, dibentuk seperti perumahan. Orang yang berkeluarga seharusnya yang bisa ngajar antara suami dan istrinya sama-sama bisa mengajar di lembaga yang ada di Kerawang nanti. Itu pesan saya, dan mohon maaf kalau selama ini saya selalu datang ke Bapak walaupun bukan dengan jasad saya sendiri, tetapi ada Haji Wasil di situ, sering datang untuk meminta bagian hartanya. Itu mohon berbahagialah, karena kata Nabi, in kunta tafrah biman yu'tika fa anta min ahli dunya. Ketika kamu keberadaanmu itu hanya senang untuk kepada orang yang memberi, maka itu tanda daripada orang ahli dunia. Tetapi in kunta tafrahu biman ya'khudhuka fa anta min ahlil akhirah. Ketika orang yang didatangi itu senang dengan yang diminta, karena peruntukannya sudah jelas untuk masjid dan untuk pendidikan,
maka itu artinya orang itu yang memberikan itu ahlul akhirah. Dia orang-orang yang baik, yang sudah ditandai di dunia sudah ahlul akhirah, artinya orang-orang yang baik. Itulah karena bapak perlu sungguh-sungguh di dalam mendidik putra-putrinya, karena orang yang belajar man ta'allama baban. Jadi siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diberikan atau memberikan pengajaran kepada orang lain, maka seperti kebaikan sab'ina nabiyan, yaitu 70 para nabi. Maka pandai-pandailah memilih arah ketika di akhir-akhir zaman seperti ini. Saat ini yang begitu ramai, sekarang pertentangan mengadu domba antara kiai dan kiai, habaib yang dibahas sekarang. Ini jangan kamu ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan mencela kepada siapapun, kepada kiai yang lain, kepada habaib yang lain. Mohon untuk tidak ikut-ikut. Ini sudah mungkin memang ada rencana orang lain yang memang menghancurkan atau memperingatkan kepada orang yang merasa sombong dengan gelarnya. Inilah semua, mari kita hati-hati, pilihlah ketika memilih YouTube yang harus didengarkan. Banyak di YouTube seperti Kiai Romo Kiai Haji Muafiq ini, banyak di YouTube. Juga Gus Baha, Gus Miftah, harus pilih. Banyak juga yang yang radio aliran Sukirno itu, lah itu juga harus hati-hati. Dia penyampaiannya kayak sudah langsung ke Sidratul Muntaha, seakan-akan ketemu sendiri dengan Allah, mengambil Al-Quran dan hadis. Jadi sehingga yang lain tidak benar. Inilah Bapak yang perlu disaring di dalam menjaga atau mendengarkan nasihat-nasihat. Kalau ketemu dengan kiai YouTube, ya, mbah YouTube itu yang bisa menyesatkan, bisa juga mengarahkan yang lebih baik. Tetapi banyak ulama kita yang juga sekarang tidak kalah, memang harus diminit dakwahnya melalui YouTube, karena sudah akhir zaman seperti ini, tidak bisa ditinggalkan kemajuan itu. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya selanjutnya selengkapnya mohon kepada Romo Kiai Haji Muafiq nanti bisa menjelaskan semuanya itu, walaupun dengan waktu yang pendek, tetapi sesempatnya, sepanjang-panjangnya untuk Romo Kiai Muafiq untuk sore hari ini, karena beliau informasinya punya jadwal ba'da maghrib, mudah-mudahan dekat dengan sini sehingga bisa memperpanjang keterangan itu. Kalau jauh ngejar waktu, tetapi insya Allah mungkin paling pendek 2 jam paling, insya Allah. Itu saja. Terima kasih semua kepada para wali santri dan juga muhibbin, alumni. Memang sedikit ini yang hadir, yang biasanya banyak, ya mungkin memang masih banyakan dari Pulau Madura. Takut hancur karena memang banyak garam di Madura, sehingga ini karena hujan banyak yang nggak hadir. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.